Dan ini bibit dari okulasi, sahabat tani. Kenapa diokulasi ataupun sambung pucuk ya, grafting, cangkok, stek, supaya tanaman alpukatnya cepat besar dan berbuah, sahabat tani. Dan intinya cepat berbuah, sahabat tani. Terkadang ada pohon alpukat masih kecil tapi sudah cepat berbuah. Itu kelebihan daripada hasil sambung pucuk, cangkok, okulasi, sahabat tani Rudian. Ini pohon alpukat yang Rudian tanam sudah 3 bulan, dan ini belum kena pupuk sama sekali, dan barusan saya melakukan pemupukan, sahabat tani. Untuk di sore hari ini, sebelum saya lanjut melakukan proses penanaman, saya melakukan pemupukan dulu pada tanaman alpukat ini yang usia 3 bulan. Kemarin saya tanam pada saat kemarau, kencang-kencangnya kemarau, sahabat tadi. Tapi saya tidak dibiarkan karena saya terus melakukan penyiraman. Nah, dan alhamdulillah semalam ada hujan, dan ini pun terus terubus ya. Dan ini bibitnya dari okulasi. Dan kemudian akan lanjut melakukan proses penanaman pada pohon alpukat di sore hari ini, yaitu alpukat mentega sama dengan varietasnya ini. Yang kedua adalah penanaman langsung menanam alpukat red Vietnam dengan bahan dasar yang akan saya kasih bukan NPK tapi melainkan pupuk organik dari kotoran kelelawar yang kaya unsur hara ya, nitrogen, magnesium, kalium, fosfat dan sulfur di dalamnya. Mari saksikan terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan proses penanamannya pada tanaman alpukat yang sudah saya siapkan bibitnya jauh-jauh hari di lahan sini, sahabat tani, tapi di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Ini bibit yang Rudian persiapkan ditanam dan lubang tanam yang sudah saya siapkan. Dan ini adalah pupuk organiknya yang terbuat dari kotoran walet, sahabat tani. Kelelawar, sahabat tani, untuk sebagai deposit nutrisi. Ya kalau mau banyak bagus ya, tergantung ininya pupuk yang sahabat tani siapkan. Dan di sini kaya akan sekali unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur ya, untuk membantu proses pertumbuhan pohon alpukat yang akan kita tanam di lubang tanam, di pekarangan, baik di sawah ataupun di kebun ya. Dan kemudian diaduk dengan tanah ya, sahabat tani, agar tujuannya tidak terlalu dalam gitu. Kalau bisa ngambil tanahnya yang dari luar, sahabat tani. Dan ini bibitnya yang jauh-jauh hari saya memang siapkan di kebun, akan saya buka ya plastiknya. Dan ini bibit dari okulasi, sahabat tani. Kenapa diokulasi ataupun sambung pucuk ya, grafting, cangkok, stek, supaya tanaman alpukatnya cepat besar dan berbuah, sahabat tani. Dan intinya cepat berbuah, sahabat tani. Terkadang ada pohon alpukat masih kecil tapi sudah cepat berbuah. Itu kelebihan daripada hasil sambung pucuk, cangkok, okulasi, sahabat tani. Ya, beda dengan tanaman alpukat yang ditanam dari biji, agak lambat. Itu tidak masalah sebenarnya, yang penting indukannya jelas, kualitasnya yang biasa berbuah, tidak kena penyakit. Terus ini bibitnya juga diusahakan bibit yang betul-betul sehat ya, atau kualitasnya terjamin, sahabat tani. Begitu. Dan kalau alpukat ini sangat cocok ditanam dimanapun, yang penting tanahnya itu kayak unsur hara, baik tanah lempung ya, tanah sedikit berpasir. Dan bahkan saya menanam alpukat udah 3 tahun tuh udah berbunga, alhamdulillah. Nanti dirapikannya setelah dia nanti ini tertanam, dan sekaligus kemudian melakukan terus perawatan, sahabat tani.
Dan jika tidak ada hujan, lakukanlah penyiraman 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Dan di sini di pinggirannya akan saya betulin sahabat tani sebentar, supaya tidak mudah tergenang oleh air, dan drainasenya juga diperbaiki agar tidak mudah terserang oleh busuk akar, begitu tujuannya sahabat tani. Ya, di sini sudah saya ngambil tanah bagian luar lapisnya ya, bagian topsoil, supaya nanti tanahnya makin gembur dan memudahkan saya untuk terus melakukan perawatan. Dan di masa pertumbuhan ini, agar sirkulasi udara seperti oksigen lancar masuk ke akar tanaman alpukat saya di sini sahabat tani. Jadi cara seperti ini menurut saya sudah efektif untuk melakukan proses penanaman alpukat. Dan jangan dibiarkan banyak gulma di sekitarannya nanti selama tanaman alpukat ini dalam fase pertumbuhan. Begitu sahabat tani. Dan insya Allah dibekali dengan nutrisi yang kaya akan unsur hara, seperti dari kotoran kelelawar yang sudah terkomposting ataupun yang melalui proses fermentasi. Insya Allah tanaman alpukat ini tidak akan lambat proses pertumbuhannya, dan dipastikan cepat besar dan akan cepat berbuahnya juga sahabat tani. Karena sepengalaman saya seperti itu. Selain dengan pupuk NPK, terkadang saya dilakukan dengan pupuk organik. Tidak dengan pupuk organik, saya lakukan dengan pupuk NPK Mutiara khusus pertumbuhan. Setelah nanti 3 tahun, siapkan sahabat tani untuk khusus spesial, mau dengan pupuk organik ataupun pupuk anorganik, untuk membuahkan pohon alpukat di sini dengan nutrisi-nutrisi yang kita siapkan, kan seperti itu. Dan ini ciri khas daripada red Vietnam di sini, sahabat tani, ya, mengeluarkan tunas yang sangat merah, beda dengan yang lainnya, merahnya merah hati. Dan ini kita bekali juga pupuk organik yang kita siapkan di atasnya sekitar 2 genggam, supaya dia tidak kelaparan akan unsur hara sahabat tani. Nah, seperti ini. Tidak ditimbun pun tidak masalah, karena ini tidak akan menguap. Beda lain halnya dengan pupuk anorganik. Begitu sahabat tani. Ini bisa nanti dipantau perkembangannya dari hari ke hari ataupun dari bulan ke bulan. Dan ini saya akan lanjut melakukan proses penanaman alpukat yang lainnya, seperti alpukat mentega yang disiapkan bibitnya, bibit hasil okulasi. Dan ini ciri-cirinya ya, kalau dia tidak mengada-ngada, ini hasil okulasi tempelan di sini atau sambung pucuk. Dan nanti disiapkan seperti perawatannya, obat-obatannya, yaitu fungisida dan insektisida. Karena tanaman alpukat ini kalau sekali terserang oleh penyakit atau hama dan virus, biasanya itu dibiarkan tidak akan membutuhkan waktu lama lagi, dia tidak akan bertahan hidup gitu biasanya ya, sepengalaman saya. Makanya diusahakan nanti di musim hujan, pas hujan tidak ada, lakukan perawatan, penyemprotan pestisida, fungisida. Dan drainasenya juga selalu diperhatikan, jangan sampai menggenang di permukaannya, karena banyak kejadian seperti tanaman-tanaman alpukat sahabat tani Rudian itu terserang virus dan akhirnya tidak tertolong. Terus dipantau dan nanti responnya bagaimana tanaman alpukat ini terhadap pupuk yang saya aplikasikan di tanaman alpukat Rudian di kebun ini ya sahabat tani. Kalau memang bagus akan saya informasikan, tidak bagus pun akan saya informasikan. Dan jangan sampai tidak bagus sahabat tani mengikutinya. Kalau memang bagus terserah sahabat tani, terpulang mau ngikutin ya silakan, tidak masalah. Jika siapapun yang kampungnya atau rumahnya berdekatan dengan gedung kelelawar atau gedung walet, biasanya itu berhubungan ya, gedung kelelawar dengan walet itu satu gedung, itu bisa dihinggapi oleh kelelawar. Jadi kalau ada kotorannya dikumpulin aja. Dan jika ada menemukan gua-gua liar
Biasanya dalam gua dia bersembunyi atau dijadikan tempat reproduksi para kelelawar. Biasanya di situ terdapat kotoran banyak melimpah ruah, bisa dikarungin sahabat Tanirdian dan bisa dikomposkan ataupun langsung difermentasi dan dijadikan pupuk dasar. Terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Dan nanti terus akan perkembangannya saya akan pantau sampai ini nanti tumbuh dewasa. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.